Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Hauli. Saya akan sharing tentang materi inner game dari pertemuan 11 sampai 20. Yang pertemuan ke-11 kita akan sharing tentang kecemasan. Zaman sekarang kita sangat mudah cemas karena memang sekarang dalam kondisi banyak dengan ketidakpastian. Jadi biar kita tidak cemas, kita itu harus believe dan surrender. Believe itu adalah percaya kepada Allah, kemudian surrender berserah kepada Allah. Jadi dengan percaya bahwa Allah itu ada, percaya bahwa Allah itu akan melindungi kita, dan percaya Allah itu Maha Tahu akan segala sesuatu, dan senantiasa memberikan terbaik untuk kita, maka kita akan tenang, tidak akan cemas, karena segala sesuatu itu sudah Allah atur. Tugas kita hanya ikhtiar. Kemudian yang sering dikhawatirkan juga adalah tentang kematian. Jadi ada 4 sikap terkait dengan kematian. Ada yang ingin melupakan mati, kemudian takut mati, ingin mati, dan siap dengan mati. Jadi sebenarnya orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan kematiannya. Oleh sebab itu, jangan takut menjemput kematian, kemudian jangan terlalu sedih ketika ditinggal oleh orang-orang terkasih. Kemudian hiduplah dengan cara tertentu yang membuat hati kita itu kuat dan tidak akan ada penyesalan. Kemudian di materi yang ke-12, bagaimana kita bisa menata keinginan kita. Karena sering sekali kita itu sibuk memikirkan yang belum ada, lupa mensyukuri yang sudah ada. Sibuk merisaukan hasil, lupa menikmati proses. Jadi keinginan itu seperti lingkaran roda berputar ya. Jadi ketika kita mengalami ketidakpuasan, maka kita akan menginginkan sesuatu, kemudian kita mencari sesuatu tersebut sehingga sudah ketemu ya, terpenuhi. Nanti sudah mendapatkan sesuatu tersebut, kita akan terbiasa. Biasanya jangka waktu 3 bulan, ketika kita sudah bosan, kita tidak puas, kita akan mencari lagi. Untuk menata keinginan kita harus melakukan teknik grateful habits dengan cara gratitude prayer, kita bersyukur, kita berdoa dengan sholat, kemudian melakukan doa syukur. Kita harus membiasakan menulis 50 hal yang kita syukuri. Kemudian gratitude statement yaitu kita melakukan pernyataan yang membuat kita itu terus bersyukur. Kita harus bisa membedakan hal-hal yang kita inginkan dan hal-hal yang sedang kita nikmati, sehingga kita bisa mensyukuri apapun yang telah kita dapatkan selama ini. Dan agar kita bahagia, kita juga harus bisa menyederhanakan keinginan kita. Karena sesungguhnya keinginan kita itu hanya satu, yaitu mencari ridha Allah dan diridhoi oleh Allah dan makhluk Allah. Kemudian kita harus bisa juga menata ruang batin kita. Ada 3 macam ego yang sering membuat kita itu tidak bahagia, yaitu rasa sombong, rasa tamak, dan rasa dengki. Oleh karena itu kita harus menata ruang batin kita itu dengan kita sadar bahwa kita adalah seorang hamba, kemudian kita harus mempunyai mental keberlimpahan sehingga kita tidak tamak. Apalagi zaman sekarang itu banyak kasus korupsi ya. Jadi kita harus memiliki mental keberlimpahan, yaitu rasa qanaah. Jadi rasa qanaah itu adalah rasa ketika seseorang merasa cukup sehingga dia memiliki mental keberlimpahan. Kemudian memupuk rasa rahmah, itu rasa dengan penuh kasih sayang. Bagaimana kita membuat diri kita itu berkacamata dengan kacamata penuh cinta, sehingga kita mudah memahami orang lain, memakluminya, kemudian memaafkannya, kemudian mengasihi dan mendoakannya. Sehingga kita dengan orang lain berinteraksinya dengan penuh cinta, sehingga tidak ada pertikaian, tidak ada
pembulian, sehingga kita hidup dengan tenang dan damai. Kemudian kita harus meningkatkan syukur kita itu dengan syukur level 2, bagaimana kita terus bisa mensyukuri nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian kita juga harus bisa melakukan positive feeling ya, sehingga dengan perasaan positif kita akan mudah membuka peluang, mengundang rezeki, kemudian memudahkan urusan dan menarik keberuntungan. Jadi ada 3 level perubahan sehingga kita bisa melakukan positive feeling, yaitu pertama, kita tuh harus tahu identitas kita, kemudian melakukan prosesnya dan melakukan untuk mendapatkan hasilnya. Jadi ada 3 inner game yang bisa kita lakukan untuk positive feeling ini adalah kita harus menanamkan dalam pikiran kita ataupun dalam prasangka kita apa yang ditakdirkan untuk kita, maka akan sampai kepada kita. Jika kita berbuat baik, maka yang baik pun akan datang menghampiri kita. Hidup kita itu dalam genggaman Allah. Allah itu tidak pernah salah dan tidak mungkin salah memberikan terbaik untuk hambanya. Kemudian kita itu harus fokus ya pada diri kita sendiri, jangan pernah kita membandingkan diri kita itu dengan orang lain. Cara menguatkan pengaruh dalam diri kita itu ada 7 fokus yang harus kita lakukan. Pertama adalah fokus ke dalam diri kita, kemudian fokus untuk mengubah diri kita sendiri, bukan mengubah orang lain. Kemudian fokus dalam kendali diri kita sendiri yang bisa kita kendalikan, yaitu perasaan, pikiran, lisan, dan tindakan. Kemudian fokus di sini pada saat ini. Kemudian fokus bersyukur. Kemudian fokus memulai dari hal yang kecil dan fokus pada pikiran yang positif. Kemudian perjalanan kita ini agar terus menenangkan, kita itu harus tahu tujuan perjalanan kita. Karena tujuan perjalanan kita itu hanya satu, yaitu ikhlas, yaitu hanya mengharap ridhonya Allah. Ada 3 rukun hati yang kita gunakan untuk mudah melakukan perjalanan mencari ikhlas ini adalah kita penuhi rasa diri kita ini dengan cinta, kemudian rasa harap, dan rasa takut hanya kepada Allah. Ada 7 tanda cinta kita, yaitu kita tidak takut mati karena sesungguhnya kematian itu adalah pintu gerbang untuk menjumpa dengan Allah. Kemudian rela berkorban, mengorbankan kehendak kita demi kehendaknya Allah. Kemudian mengingat Allah sepanjang waktu dengan berzikir. Kemudian mencintai Al-Quran, Rasulullah, dan makhluknya. Kemudian suka menyendiri dan tidak sabar menunggu waktu malam, yaitu waktu berdekatan dengan Allah. Kemudian ibadah itu menjadi mudah dan sangat menyenangkan, dan mudah mencintai ketaatan dan membenci kemaksiatan. Jadi kalau ikhlas itu ada di surah Al-Fatihah, yaitu hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi perjalanan mencari ikhlas itu pertama sekali adalah melepas rasa memiliki, yang kedua memurnikan tujuan kita, dan ketiga adalah berlatih untuk merelakan. Jadi untuk menyampaikan suatu kebaikan itu kita harus bicara dengan hati, dengan penuh cinta. Ada 3 fondasi komunikasi itu adalah ada content mastery, ada delivery mastery, dan heart mastery. Jadi ketika hati kita itu tetap kepada Allah, kita minta ditemani dan kita titip segala sesuatu kepada Allah, kemudian kita harus mengkondisikan diri kita itu dengan penuh kehinaan dan kita butuh kepada Allah, kemudian penuhi rasa hati kita itu dengan rasa syukur dan penuh cinta. Sedangkan hati kepada manusia, kita harus bisa memahami mereka, memaklumi mereka, memaafkan dan mengasihi, dan menginginkan kebaikan untuk diri kita dan orang lain. Kemudian untuk bisa kita terus bahagia, kita harus bisa terus menata ruang batin kita ini agar terus tenang dan bahagia. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.